Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema Aku Menunggu Kamu Nak. Waduh Masya Allah, luar biasa ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat pertanyaan jamaah Islami Tunda yang masuk ke saya juga. Ada nih Ustadz Maulana berbicara tentang orang tua atau mungkin suami istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak. Apakah Allah belum ya mau memberikan titipan anak ini atau rezeki anak ini kepada mereka? Karena apa nih? Apakah anak ini dititipkan bukan kepada orang sembarangan? Atau mungkin kita sebagai orang tua harus menunjukkan bahwa kita mampu? Atau seperti apa? Mohon izin menjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di penghujung bulan Syawal 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan ini. Dan makin meningkat ibadah kita. Amin. Dan makin meningkat usaha kita. Ibadah tertinggi adalah baik sangka. Dan dosa terbesar adalah putus asa. Ibadah tertinggi adalah baik sangka. Dan dosa terbesar adalah putus asa. Ingat, yang namanya anak adalah anugerah dari Allah. Pemberian dari Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Bisa jadi yang dikatakan di dunia tidak punya anak. Bisa jadi nanti di akhirat begitu banyak anak-anak yang datang padanya. Waladun solihah. Anak yang soleh. Bukan dikatakan anak yang soleh itu adalah anak yang lahir dari rahimnya. Atau anak kandung. Tidak. Tidak mesti. Bisa jadi anak orang yang dia ambil. Bisa jadi anak ponakannya yang dia urus. Bisa jadi itu adalah anak-anak yang mendoakan dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Balasan apa kalau begitu? Mohon izin. Mohon izin. Mohon maaf. Mohon maaf. Makanya jangan pernah putus asa. Kuncinya di sini. Jangan pernah putus asa. Putus asa adalah dosa terbesar. Jangan putus asa. Makanya sebenarnya mau dilihat seberapa sabar. Saya teringat dengan Tia Aristia ya. Tia Aristia. Makanya kalau saya lihat Tia Aristia anaknya sudah kedua. Padahal kalau menurut enggak mungkin punya anak. Tapi usahanya tidak pernah putus asa. Bahkan ada sahabat saya 17 tahun baru punya anak. Itu luar biasa loh. Namanya siapa? Namanya Siti. Siti inget ya? Siti. Oh iya. Siti Sarah namanya. Yakin? Yakin benar. Dia lagi nonton ini. Siti Sarah 17 tahun. Ternyata dia hamil. Masya Allah. Balasan kesabaran itu makanya orang itu dicintai oleh Allah. Jadi sebenarnya Allah mau melihat seberapa sabar kita. Seberapa sabar kita. Sebenarnya orang bisa berpeluang punya anak. Yang penting jangan putus asa. Masya Allah tabarakallah. Kemarin juga ada saya ketemu 8 tahun baru punya anak. Masya Allah. 8 tahun baru punya anak. Maka sabar akan menandakan innallaha mahas sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan pahala kesabaran itu tak terhingga. Maka ketika orang bersabar, Allah akan membantu dia. Pertolongan akan datang ketika kita bersabar. Dan Allah memberikan karunia-Nya bagi orang yang sabar. Maka sebenarnya Allah mau lihat seberapa usaha kita. Seberapa sabar kita. Maka betul tadi kata Mas Fadli. Apakah ini adalah amanah, ini adalah Allah mau melihat. Apakah kesungguhan kita. Benar. Siapa yang bisa dititipi. Dianugerahi. Maka seperti itu. Bisa jadi kayak Makanya gitu ya? tradisi di Indonesia ada namanya mancing anak.
Oh, benar. Memperlihatkan kesungguhan ngurus anak-anak, dia mancing anak. Iya, dia megang ngurusin anaknya, saudaranya, kakaknya lama-lama, atau adiknya. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Iya. Tapi saya tertarik nih dengan kata-kata Ustadz Maulana tadi nih, Bib, ya izin ya sebelumnya ya. Berbicara tentang orang yang mengadopsi anak. Dikarenakan memang sampai berapa tahun mereka menikah ini belum punya keturunan. Iya. Nah pertanyaannya, apakah sebagai orang tua angkat kita ini sebagai orang tua angkat bisa menjadikan pintu surga untuk anak-anak angkat kita? Nah ini mau izin penjelasannya. Baik. Atau bukan kita kunci surganya? Silakan penjelasannya, Bib. Ini pertanyaan mengenai kunci surga. Kunci surga. Kita cari kunci surga. Siap, Iya, Bib. Masya Allah. Mohon izin Bang Fadli, mohon Silakan, izin Bib. guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan mengenai kunci surga. Apakah kunci surga kita bisa dapatkan daripada anak-anak yang kita adopsi? Tentu kita bisa dapatkan. Karena apa? Karena kunci surga ini teramat banyak. Beda sama kunci rumah kita. Kenapa? Kunci rumah kita cuma 2 biji doang kadang-kadang. Satunya kita pegang, satunya duplikat. Kadang juga ketukar. Benar. Tapi Masya Allah, kunci surga Allah berikan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena rahmat Allah sangat luas. Inna rahmati wasi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku ini teramat luas kata Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa dapat kunci surga dari puasa, bisa dapat dari sedekah, bisa dapat daripada perbuatan-perbuatan baik yang lainnya yang mana semuanya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menilik di dalam beberapa hadis-hadis yang sangat masyhur diantaranya idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau mati seorang anak Adam tidak akan terputus daripada amalnya kecuali daripada 3 hal. Di antaranya apa? Yang tadi disebutkan oleh Ustadz kita Ustadz Maulana, awaladin salihin yad'ulah. Kalau kita lihat teks hadis tersebut disebutkan waladin. Di sini bukan al-walad tapi waladin. Nah, waladin ini kalau di dalam ilmu linguistik ataupun ilmu bahasa Arab, sastra bahasa Arab, waladin itu bersifat nakirah. Berarti apa? Syai' bebas siapapun. Bisa itu walad langsung ataupun walad sedarah ataupun walad yang tidak sedarah. Seperti apa? Seperti murid. Seperti apa? Seperti tadi anak angkat, mana-mana pun yang dia selama itu membuat baik terhadap anak tersebut. Ataupun misalnya ada juga anak yang namanya anak asuh sekarang ini. Anak asuh, sekarang banyak di pondok-pondok pesantren kita, kadang nggak tahu mana bapak asuhnya. Begitu dikenalkan subhanallah anaknya sudah mau lulus. Selama ini yang membiayai siapa? Yang membiayai daripada anak-anaknya. Mungkin di pondok Ustadz Maulana juga ada ya, bapak-bapak asuh, ibu-ibu asuh dan lain sebagainya. Yang mana insya Allah didoakan oleh anak-anaknya dengan penuh kebaikan. Dan mudah-mudahan anak-anak tersebut menjadi kunci surga kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada siapapun nih yang ingin mengadopsi anak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Maulana, kalau bisa masih mahramnya ya, masih mahramnya. Kalau misalnya yang mau ngangkat anak itu istri, usahakan daripada keluarga suami. Usahakan daripada keluarga suami. Misalnya apa? Ponakan suami yang perempuan. Ponakan suami yang perempuan. Biar apa? Biar suaminya tidak batal wudhu sama anak adopsi tersebut. Ataupun misalnya suami yang pengen ngangkat anak, angkat anak daripada pihak istri. Tapi angkat anak dari pihak istri siapa? Ponakan laki-laki. Nah ini perlu diperhatikan hal tersebut karena apa? Karena kita ini kadang-kadang mohon maaf, kita gemes sama anak kecil. Tapi kalau anak itu udah gede, nggak bisa dipegang. Kenapa? Masih jatuhnya bukan mahram. Tapi kalau mahram ya alhamdulillah bisa kumpul terus sama anak tersebut dan memberikan manfaat dan mudah-mudahan menjadi pelipur lara kita. Karena kita berharap nih anak-anak walaupun kita
Ya mudah-mudahan semua yang menonton Allah karuniai anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau nggak punya anak mudah-mudahan diberikan pelipur lara hiburan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu Alamin. a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Bib. Ya, jadi namanya anak angkat ini bisa menjadikan orang tua angkatnya ini sebagai pintu surganya juga. Betul. Masya Allah, terima kasih. Nah sekarang coba kita masuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media nih. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, kita masuk di Instagram Islam Itu Indah. Oke, kita coba buka dulu ya. Nah ini dari Nur Fitri 1975. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Saya orang tua yang sudah ditinggalkan oleh anak merantau. Dan saya tinggal sendirian di kampung. Apakah boleh saya meminta uang kepada anak saya untuk keperluan sehari-hari? Atau saya tidak boleh bergantung kepada anak? Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam? Boleh nggak diminta sama anaknya? Siap. Karena dia tinggal sendirian doang. Tapi Mohon guru- izin, silakan Ustadz Syam. Allah, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri, atau dia mencari nafkah tapi tidak cukup untuk keperluan sehari-harinya, maka ternyata sang anak justru wajib memberikan nafkah terhadap orang tua tersebut tanpa menunggu orang tua ini meminta kepada anaknya. Jadi di antara kewajiban memberi nafkah bukan hanya kepada istri, bukan hanya kepada anak-anak, tapi wajib juga kita memberi nafkah kepada orang tua yang mana orang tua ini tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Entah tidak mampunya karena sudah tua renta, entah tidak mampunya karena masih muda tapi kurang sehat, entah tidak mampunya dikarenakan dia bekerja tapi pekerjaan dan gajinya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ia sehari-hari, maka sang anak yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib menafkahi orang tua yang demikian. Maka itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, bolehkah saya bergantung kepada anak? Maka kalau ini pertanyaannya, maka tidak boleh seseorang bergantung kepada orang lainnya meskipun ia adalah anak sendiri ataupun orang tua sendiri. Allahus Samad, Allah tempat bergantung satu-satunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka manusia hendaklah menyandarkan nasibnya, menyandarkan takdirnya dan menyandarkan usahanya, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang orang tua pun tidak bisa bergantung kepada anak. Mungkin orang tua mengingat jasa-jasanya kepada anaknya, namun dia akan terlebih kecewa ketika dia sangat bergantung kepada anaknya. Jangankan kepada anak, istri menggantungkan hidupnya kepada suami yang wajib menafkahinya saja tidak diperbolehkan. Kenapa? Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan, semakin banyak angan-angan mimpi-mimpi, ketika tidak terwujud maka kekecewaannya akan sangat besar. Itulah kenapa yang tidak mengecewakan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat kepada kami sendiri dan seluruh anak-anak yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Jangan menunggu orang tua kita meminta kepada kita. Jangan pernah menunggu mereka mengemis kepada kita. Sebagaimana dahulu mereka menyiapkan susu kita, mereka menyiapkan sekolah kita, mereka menyiapkan nafkah untuk kita. Maka kita jangan nungguin mereka minta. Sebenarnya mereka malu untuk meminta kepada anaknya. Sebagai anak yang sedang belajar agama, yang senang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah memberikan kepada orang tua sebelum mereka meminta kepada anaknya. Diingatkan juga kepada seluruh orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Tetap walaupun ada hadis yang berbunyi anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu punya bapakmu, punya ayahmu, punya abimu, namun ternyata tetap sebagai orang tua itu perlu izin daripada anaknya ketika menginginkan harta daripada anaknya. Perlu izin, perlu pembicaraan karena masalah harta ini adalah masalah muamalah. Masya Allah. Wallahu taala. Dia anak juga harus tahu diri ya, jangan sampai Harus orang tahu tua minta diri. juga. Benar, kasihan. Ngenes banget, apalagi orang tuanya nggak kerja. Li. Apa Ustaz? Aku mau nyampein sama jamaah nih. Oh, Buat silakan. jamaah dimanapun berada, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya cuplikan tayangan menarik kemarin dari Alo Bem Festival yang telah dihadiri lebih dari 100.000 Alo Friends. Ini dia tayangannya. Kita lihat yuk. Menarik sekali nih. Ayo.
buka alobank, buka masa depan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan bangga kami persembahkan alobank untuk Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Sukses terus ya Alobank. Masya Allah, seru banget kan event Alobank Festival kemarin. Dalam rangka launching aplikasi bank digital kekinian yaitu Alobank. Nah, kenapa? Karena banyak sekali keuntungan yang didapat oleh jamaah pastinya kalau mendownload aplikasi ini. Tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi Alobank dengan men-scan QR kode di bawah ini dan langsung upgrade ke Alo Prime. Prime juga ya. Wah, harus. Ayo. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, luar biasa Wah, seru Ustadz. Ya. banget. Ustadz nih terima kasih banyak nih infonya. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita dengan guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.